Halo, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Rabu 29 Oktober 2025. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, atas segala campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau senantiasa menyertai kami, menjaga kami, memelihara kami, melindungi kami dari tadi malam hingga pagi hari ini. Tentunya kami dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Tuhan atas kebersamaan kami di pagi hari ini. Nah, sebelum kami melakukan aktivitas di pagi hari ini, kami kiranya menyempatkan diri untuk selalu mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Semoga firman-Mu yang kami dengar di pagi hari ini memampukan kami untuk semakin kuat, semakin taat kepadamu, dan semakin takut akan Dikau. Terima kasih Tuhan atas kebersamaan kami di pagi hari ini. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan Injil di pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 22 sampai dengan 30. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Siapa yang diselamatkan? Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Seseorang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berkata, berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Lalu kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Namun ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Menyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Ketika kamu melihat Abraham, Ishak dan Yakub, serta semua nabi di dalam kerajaan Allah, tapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang pertama, dan ada orang yang pertama yang akan menjadi orang yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus.
Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini menampilkan Yesus yang sedang mengajar dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Dan seorang bertanya kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Yesus tidak menjawab dengan angka atau teori, melainkan dengan ajakan pribadi, yakni berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit. Yesus kemudian menegaskan bahwa tidak semua orang yang mengenalnya akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang akan diterima adalah mereka yang sungguh hidup dalam ketaatan, kerendahan hati, dan kasih. Pintu sempit adalah jalan murid Kristus. Pintu sempit adalah simbol perjuangan hidup iman. Mengikuti Kristus berarti berani meninggalkan kenyamanan duniawi, ego dan dosa, lalu memilih hidup dalam kasih dan kesetiaan. Pintu sempit adalah simbol perjuangan hidup iman. Mengikuti Kristus berarti berani meninggalkan kenyamanan duniawi. Pintu sempit bukan berarti tertutup, tetapi menuntut usaha sungguh-sungguh. Keselamatan adalah anugerah, namun kita dipanggil untuk merespons dengan hidup yang sesuai dengan Injil. Panggilan untuk hidup nyata dalam iman. Yesus mengingatkan bahwa tidak cukup hanya mengenal Dia secara dangkal. Ada orang yang berkata, "Kami telah makan dan minum di hadapan-Mu." Tetapi Yesus menolak mereka karena tidak sungguh melakukan kehendak Allah. Iman sejati bukan sekedar identitas atau tradisi, melainkan relasi hidup dengan Kristus yang diwujudkan dalam perbuatan kasih. Nah, kerendahan hati yang terakhir menjadi yang pertama. Yesus menutup pengajaran dengan kalimat penuh misteri. Ada orang terakhir yang akan menjadi yang pertama, dan ada orang pertama yang akan menjadi yang terakhir. Hal ini menegaskan bahwa kerajaan Allah tidak diukur dengan standar dunia, status atau kekayaan atau pengaruh. Yang dinilai adalah kerendahan hati, kesetiaan, dan kasih yang nyata. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini menantang kita. Keselamatan bukan soal seberapa banyak kita tahu tentang Yesus, tetapi seberapa sungguh kita hidup dalam kasih-Nya. Mari berjuang lewat pintu sempit dengan doa, dengan kerendahan hati, dan dengan kasih nyata dalam hidup kita sehari-hari. Pertanyaan refleksi untuk diri kita masing-masing dan untuk hidup kita. Apakah saya sungguh berjuang masuk melalui pintu sempit dalam hidup sehari-hari? Apakah iman saya hanya berhenti pada kata-kata atau sudah diwujudkan dalam kasih kepada sesama? Apakah saya rela merendahkan diri agar Kristus yang dimuliakan dalam hidup saya? Ya Tuhan, tuntunlah kami untuk berani masuk melalui pintu yang sempit. Ajarilah kami meninggalkan rasa ego dan dosa,
agar hidup kami semakin serupa denganmu. Semoga kami tidak hanya mengenalmu lewat kata-kata, tetapi sungguh-sungguh hidup dalam kasih-Mu. Amin. Marilah kita berdoa untuk anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hidup kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.